Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bertemu di sesi pembelajaran. Tentunya pembelajaran kita hari ini adalah pertemuan pertama dengan saya sebagai guru yang mengampu mata pelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagi anak-anak kalian sekalian, mohon perkenalkan, saya adalah guru baru di sekolah ini, di SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Nama Bapak Salman Matondang. Kemudian lahir di Kota Nopan 14 Juli 1977 dan bertempat tinggal di Jalan Sultan Soripada Mulia, Gang Anggrek, yaitu tepatnya di Kelurahan Tanobato. Dan selama ini mengajar di SMK Negeri 1 Marancar selama 10 tahun, dan sebelumnya pernah bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan, dan pernah juga mengajar di SMP Nurul Ilmi Kota Padang Sidimpuan. Jadi kalau mengajar insya Allah mulai dari 2004 sampai hari ini insya Allah tetap mengajar. Kemudian sekolahnya di SD Negeri 2 Padang Matinggi dan SMP Negeri 5 Padang Sidimpuan, serta SMA-nya di SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Jadi nanti kalau kita reuni berarti Bapak terlibat di dalamnya, karena nantinya kalau sudah tamat berarti kita adalah sama-sama alumni SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Itu mungkin sekilas ya. Kalau istri ini bernama Aslamiyah Rambe, kemudian ini anak saya, sama kelasnya dengan kalian semua, kelas 11 di MAN 1 Padang Sidimpuan. Kemudian yang kedua ini namanya, kalau yang tadi namanya Pak Ati Farhat Yasir Matondang. Kemudian yang kedua bernama Pais Fikri Yasir Matondang. Kemudian bersekolah di SMP IT Bunaya kelas 8. Dan yang paling kecil Pahira Farhana Salman, masih berumur 4 tahun. Mungkin itu sekilas ya, mana tahu berjumpa dengan Ananda sekalian, bisa bertegur sapa kita, karena kita selama ini tidak pernah berkenalan, tidak pernah berjumpa, dan hari ini kita dipertemukan dalam salah satu pembelajaran, yaitu sejarah Indonesia. Anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan perkenalan. Bapak juga tidak mengetahui sampai di mana pembelajaran kita selama ini, tapi hanya dugaan. Dugaannya adalah bahwasanya kalian sudah mempelajari dan akan mempelajari seterusnya adalah mengenai pendudukan militer Jepang di Indonesia. Jepang, kita berbicara masalah Jepang di Indonesia. Jadi kenapa ini Jepang menguasai Indonesia? Apa latar belakangnya Jepang menguasai Indonesia? Saya sampaikan bahwasanya sebelumnya Jepang ini menganut sistem isolasi. Isolasi itu seperti sekarang yang pandemi. Isolasi berarti dia tidak boleh bergabung dengan yang lain, tidak boleh berhubungan dengan pihak lain. Berarti terisolasi, tertutup. Jadi Jepang ini menutup diri dari bangsa-bangsa lain. Namun pada tahun 1854, ini atas inisiatif Commodore dari Amerika Serikat, kemudian membujuk dan meyakinkan penguasa Jepang untuk menyetujui perjanjian Shimoda. Perjanjian Shimoda ini adalah perjanjian yang akan membuka pelabuhan-pelabuhan Jepang bagi perdagangan internasional. Sehingga perkembangan Jepang semakin terarah setelah diadakannya restorasi Meiji. Restorasi itu apa? Restorasi itu perubahan, mengubah diri kepada hal yang lebih baik. Jadi restorasi Meiji ini adalah kaisar di Jepang. Jadi Jepang semakin terarah setelah melakukan perubahan yang dilakukan oleh Kaisar Meiji. Apa yang dilakukan oleh Kaisar Meiji? Yang dilakukan oleh Kaisar Meiji itu adalah pemindahan ibu kota. Tadinya berada di Kyoto, kemudian dirubah ke Edo. Ke Edo itu di mana? Edo itu yang sekarang yaitu Tokyo. Jadi yang mengubah ibu kota negara itu adalah Kaisar Meiji. Dari Kyoto kemudian ke
Edo, yaitu Tokyo sekarang. Kemudian yang dilakukan, restorasi yang dilakukan Meiji juga adalah salah satunya adalah menghapuskan kasta. Kasta-kasta di Jepang dihapuskan. Karena apa? Karena selama ini pada masa Kaisar Shogun, bahwasanya Jepang itu kan dibagi menjadi 4, yaitu ke kasta samurai, orang-orang tertinggi posisinya di Jepang. Kemudian ada kasta petani yang mereka menggarap segala lahan pertanian di Jepang. Kemudian ada pengrajin. Pengrajin itu apa? Yang membuat pengrajin apa sih namanya, kemampuan untuk mengolah. Ini pengrajin. Kemudian yang berikutnya adalah kasta pedagang. Dan ternyata dari kasta-kasta ini justru sampai hari ini Jepang ini menjadi orang terhebat dalam melakukan pengolahan pengrajinan itu. Sehingga di rumah-rumah di Jepang sampai hari ini terjadi sebuah industri yang sangat luar biasa. Jadi saya kembalikan lagi bahwasanya Jepang ini tadinya yang tertutup, kemudian melakukan restorasi Meiji, kemudian dibukalah bidang-bidang militer itu. Maka dilakukanlah perubahan di bidang militer, pendidikan, perdagangan, dan industri, sehingga Jepang ini semakin maju. Apa faktor yang mendorong Jepang menjadi negara imperialis? Imperialis itu adalah apa sih namanya, negara yang melakukan penjajahan atau penguasaan terhadap negara lain. Apa yang dilakukan, apa yang menyebabkan Jepang ini melakukan itu? Yang pertama adalah Jepang itu terlalu sempit. Sudah sempit, miskin gitu. Miskin akan sumber daya alamnya. Jadi daerah Jepang itu kan banyak laut ya. Kemudian daratannya lebih kecil daripada lautannya. Kemudian negaranya ini yang sempit ini, kemudian sumber daya alamnya miskin itu. Ini yang menyebabkan mereka, sehingga apa? Daerah yang sempit ini harus mencari, harus diperlebar, harus diperluas. Maka bagaimana caranya? Harus menjadi imperialis, harus menguasai daerah lain gitu. Kemudian yang kedua adanya perkembangan industri yang begitu pesat. Butuh daerah pasaran dan bahan mentah. Jadi kalau tertutup, mereka punya industri, maka mau dijual kemana? Sehingga harus dijual keluar daerah Jepang. Maka mereka membuka diri ke daerah yang lain, ke negara-negara lain. Kemudian bukan hanya memasarkan, tapi bagaimana menguasai daerah-daerah lain yang mereka masuki. Jadi inilah jalan yang dilakukan oleh Jepang. Kemudian apa? Industrinya kuat. Kemudian apa? Butuh bahan mentah. Bahan mentahnya tidak tersedia di Jepang, tidak memadai, tidak cukup. Maka harus diambil dari daerah lain. Inilah tadi yang dilakukan oleh Kaisar Meiji, membuka hubungan dengan negara-negara lain. Kemudian adanya pertambahan penduduk yang begitu cepat. Jadi daerahnya sempit, sumber daya alamnya miskin, penduduknya makin meningkat, pesat, bertambah yang sangat luar biasa. Sehingga bagaimana caranya penduduk ini tidak bisa dihentikan kelahirannya. Jadi bagaimana caranya? Dicarilah daerah lain untuk tempat tinggal bagi pendudukan Jepang, supaya Jepang ini bisa menyebar gitu. Kemudian yang keempat adanya pembatasan migran Jepang yang dilakukan oleh negara-negara barat. Negara-negara barat yang menutup diri akan kehadiran Jepang, sehingga Jepang ini melakukan upaya bagaimana Jepang ini bisa menguasai daerah lain, sehingga Jepang ini tidak hanya tinggal di daerah sempit di Jepang. Jadi dicarilah daerah lain. Cari di daerah lain adalah salah satunya Asia. Kenapa? Karena ke Eropa ini belum bisa bersaing Jepangnya pada saat itu. Yang kelima adalah pengaruh ajaran Shinto tentang Hakko Aichu, dunia sebagai keluarga. Jadi pengaruh ajaran Shinto ini yang disebutkan dunia ini sebagai keluarga, berarti boleh kemana-mana gitu. Jelajahilah dunia ini maksudnya. Karena di manapun ada manusia berarti itulah saudara kita gitu. Jadi Jepang terpanggil untuk memimpin bangsa-bangsa di dunia. Jadi Jepang menginginkan setelah melakukan upaya perubahan ini, akhirnya Jepang menginginkan terpanggil untuk memimpin negara-negara di dunia, bersainglah dengan negara Eropa pada saat itu. Faktor yang menarik Jepang untuk melakukan politik ekspansi ke Indonesia. Ekspansi, apa itu maksudnya? Masuk ke Indonesia itu. Ekspansi, melakukan supaya perjalanan ke Indonesia. Apa yang menyebabkannya itu? Sehingga Jepang itu masuk ke Indonesia.
Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam di Indonesia ini sangat luar biasa, sangat kaya raya. Jadi Jepang ini miniatur dunia itu. Hampir semua yang ada di dunia itu ada di Indonesia itu. Kemudian yang dibutuhkan oleh Jepang untuk kelangsungan industrinya juga ada di Indonesia. Jadi Indonesia inilah menjadi sasaran yang sangat luar biasa bagi Jepang pada saat itu. Kemudian Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga sangat potensial bagi Jepang untuk memasarkan hasil produksi dari industrinya. Indonesia sudah kaya alamnya, banyak penduduknya, sehingga Jepang tadi yang sempit, banyak industrinya, banyak penduduknya. Kemudian bagaimana memasarkannya? Salah satunya pasarnya adalah di Indonesia. Kenapa? Indonesia itu banyak penduduknya, jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk menggantikan pengaruh dan dominasi negara-negara barat. Jadi Jepang merasa Jepang ini dekat ke Indonesia. Kenapa harus negara-negara barat yang menguasainya? Sehingga muncullah keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia. Jadi mungkin tidak kita lanjutkan ya. Ini mungkin pertemuan minggu depan kita lanjutkan, yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Dan Bapak menginginkan bahwasanya pertemuan kita ini yang singkat ini hanya sebagai penghantar pembelajaran kita. Pada hakikatnya adalah pada hari ini kita adalah perkenalan. Jadi Bapak sangat menginginkan bahwasanya untuk ke depan kita saling mengenal. Supaya saling mengenal, nanti tolong dikirimkan fotonya atau di Google Classroom itu dikirimkan setidaknya biografi singkat, perkenalan singkat dengan anak-anak kami sekalian supaya kita saling mengenal. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya karena ini adalah momen kita perkenalan. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan bisa bertemu insya Allah di ruang kelas, langsung bertemu tatap muka, karena kita sudah sangat jenuh dengan pembelajaran ini, dengan pembelajaran daring ini, karena situasi yang membuat kita jarak berjauhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.